Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menuju ke dalam kajian ini, tak lupa kami selalu berlindung kepada Allah lewat membaca, mengumandangkan sholawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi yang indah ini kami akan mengkaji tentang hancurnya tawaf manusia. Yang dikatakan tawaf bagi mayoritas manusia ketika saat di dalam ibadah haji dan umrah. Di situ tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pada inti dan dari intinya tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, yakni hati yang tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Itulah hakikat makna tawaf dan hakikat makna haji. Dan itu pula hakikatnya melaksanakan rukun Islam secara keseluruhannya. Di dalam bersyahadat pun juga demikian, tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun di hati kita. Di dalam solat pun demikian. As-salatu mi'rajul mu'minin, aqimis sholat li dzikri. Jadi agar hati kita selalu menuju
dan mengabdi kepada Sang Pencipta. Di dalam zakat pun juga demikian, kita menzakatkan kembali, mempersembahkan kembali hal-hal yang bukan milik manusianya, yang bukan hak manusianya, dikembalikan kepada yang berhak, yakni badan dan hidup inilah milik Allah. Di dalam puasa pun demikian. Di dalam hati beraktivitas apapun itu, baik ibadah, baik sholat, baik apapun pergerakan dan aktivitas kita sehari-hari, di dalam hati kita sudah puasa dari kemanusiaannya yang marah, yang mampu, yang berkuasa atas segala aktivitas itu. Inilah makna puasa. Jika hati kita sudah berpuasa demikian, bila hati kita sudah berpuasa dari dirimu di hatimu, maka inilah yang dimaksud bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya sudah tak berkuasa lagi hawa nafsu, iblis dan setannya, yakni mereka sudah dibelenggu oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Tapi bukan Ramadan yang ada di luar itu, yang setahun sekali. Akan tetapi Ramadannya hati yang datangnya setiap detik per detik di hati manusia yang telah bertuhankan Allah di hatinya. Dan haji pun demikian. Maknanya di dalam haji itu tidak boleh mensekutukan Allah. Bila ingin dikatakan haji itu mabrur, maka sebelum berhaji atau berumroh secara syariatnya, kita belajar dahulu bagaimana sih syahadat, sholat, zakat, haji, puasa itu secara hakikatnya yang sebenar-benarnya, agar kita tidak tersesat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan pagi ini dengan tema yang berjudul hancurnya tawaf manusia, yakni di dalam tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Agar apa kita mengelilingi Ka'bah 7 kali lamanya? Saya kutipkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Artinya, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Luqman ayat ke-13. Jadi maknanya kita beragama ini agar kita tidak syirik lagi hati kita terhadap Tuhan Pencipta diri manusia kita.
Maka dari itu dihadirkanlah agama-agama bagi manusianya agar manusia bertemu Tuhan pencipta diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam makna tawaf ini selama ini mayoritas manusia hancur di dalam persaksiannya, hancur di dalam solat-solatnya, hancur di dalam zakat-zakatnya, hancur di dalam puasa-puasanya, dan hancur di dalam umroh dan hajinya. Mayoritas kita selama ini memang demikian, hancur-hancuran. Karena apa? Karena yang disembah, karena yang diabdi, karena yang wujud di hati kita masih yang hancur, bukan yang fana. Karena yang wujud di hati kita selama ini masih hawa nafsu kita sendiri daripada Allah yang maha kekal. Maka dari itu, apa fungsi dan tujuannya manusia diutus bertawaf selama 7 kali, sebanyak 7 kali di dalam mengelilingi Ka'bah, di dalam mengelilingi Baitullah. Makna dan tujuan itu semua tak lain dan tak bukan agar 7 sifatnya Allah itu agar dirojiunkan, agar dikembalikan lagi, dipersembahkan lagi kepada Allah sebagai pemilik sifat itu. Di dalam putaran pertama, manusia mengembalikan sifat Allah, yakni qudrat. Jadi mengembalikan sifat kuasa dari diri manusianya, dikembalikan di dalam putaran pertama, dipersembahkan kembali bahwa munculnya kekuasaan di dalam hati kita ini sesungguhnya kuasa Allah, bukan kuasa manusianya, yakni kuasanya hidup, kuasanya uripe Allah. Karena tanpa hidup, karena tanpa uripe Allah, maka takkan pernah ada kuasa di dalam diri manusia. Tak kuasa hidup, tak kuasa terlahir, tak kuasa bergerak, tak berkuasa menyaksikan, tak berkuasa untuk sholat, tak berkuasa untuk zakat, tak berkuasa untuk berpuasa, dan tak berkuasa untuk haji dan umroh. Maka hancur leburlah kekuasaan manusia di dalam kuasa Tuhannya. Inilah tujuan putaran pertama dari tawaf itu. Tujuan tawaf yang kedua adalah mengembalikan lagi, mempersembahkan lagi sifat Allah, yakni iradah, yakni Allah maha berkehendak. Jadi di dalam putaran kedua itu kita berusaha mengembalikan lagi bahwa munculnya kehendak-kehendak yang ada di hati kita selama ini dipersembahkan lagi, diabdikan lagi dengan rela dan ridho, bahwa seluruh
kehendak yang ada pada diri manusia kita ini adalah kehendak Sang Pencipta. Jadi dikembalikan lagi kehendak itu kepada Sang Pencipta diri manusia kita, yakni kehendaknya hidup, kehendaknya uripe Allah. Itulah tujuan-tujuan tawaf dilakukan bagi manusia ketika melaksanakan ibadah haji, agar hatinya tidak syirik kepada Tuhannya. Kemudian putaran yang ketiga adalah mengembalikan sifat Allah, yakni sifat ilmu. Allah Maha berpengetahuan, Allah Maha mengetahui. Jadi di dalam putaran ketiga mengembalikan lagi kepada Allah dengan rela dan ridho bahwa apapun pengetahuan, apapun ilmu yang kita miliki sejatinya bukan pengetahuan dan bukan ilmu manusianya. Akan tetapi pengetahuan dan ilmu itu hanyalah milik Sang Pencipta, hanyalah milik hidup, hanyalah milik uripe Allah. Itulah tujuan berputar ketika mengelilingi Ka'bah yang ketiga, putaran yang ketiga. Putaran yang keempat adalah mengembalikan sifat hayat, yakni hidup, kepada Sang Maha Hidup. Karena sesungguhnya manusia ini takkan pernah hidup tanpa hidupnya Allah. Manusia takkan urip tanpa uripe Allah. Jadi manusia hidup ini dengan hidup Tuhannya. Jadi manusia terlahir ini dengan ciptaan Tuhannya. Sebab manusia ini terwujud di atas dunia ini karena wujud Tuhan yang mencipta, yang menghidupi diri manusianya. Jadi dikembalikan lagi ketika kita berputar mengelilingi Baitullah yang keempat, mengembalikan hidup, mengembalikan urip, agar hati kita tidak mensekutukan hidup Allah dengan hidup manusianya. Maknanya agar kita tidak syirik, agar kita tidak jadi Tuhan di dalam hati kita. Itulah putaran di dalam tawaf yang keempat. Kemudian putaran yang kelima mengembalikan, mengabdikan kembali dengan rela dan ridho bahwa sifat sama itu dikembalikan kepada samaknya Allah, yakni Allah Maha mendengar. Jadi mengembalikan, memulangkan, merojiunkan pendengaran yang selama ini diakui oleh pendengaran manusianya, dipersembahkan kembali bahwa pendengaran inilah Allah. Pendengaran ini hadir, ada, terwujud karena uripe Allah. Kemudian putaran yang keenam, yakni mengabdikan kembali, mempersembahkan kembali sifat basornya Allah,
yakni sifat pandangan Allah, sifat penglihatan Allah. Karena selama ini penglihatan, pendengaran kita sangka bahwa penglihatan dan pendengaran ini milik manusianya. Maka tak satu pun manusia yang bisa memandang, tak satu pun manusia bisa melihat bila tanpa Allah, bila tanpa hidup, bila tanpa uripe Allah. Putaran di dalam tawaf yang ketujuh yang terakhir adalah mengembalikan dengan rela dan ridho bahwa kalam ini, bahwa perkataan ini hanyalah kalamullah, perkataan Allah, firman-Nya Allah. Jadi dikembalikanlah sifat-sifatnya Allah kembali kepada Allah dari selama ini yang diakui milik manusianya. Jadi itulah tujuan tawaf 7 kali itu, untuk mempersembahkan kembali sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam kepada yang berhak. Itulah zakat, agar suci lagi apa yang selama ini mengotori hati kita. Karena selama ini tawaf kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, persaksian kita selama ini hancur lebur, tenggelam di dalam yang fana. Hancur lebur, tenggelam di dalam pengakuan kewujudan diri manusianya di hatinya. Maka dari itu makna hakikat dari tawaf itu sendiri mensucikan kembali sifat-sifatnya Allah kembali kepada Allah. Jika kita belum tahu makna hakikat yang sebenarnya tawaf itu, yakni mensucikan kembali seluruh sifat-sifat Allah kepada Allah, maka bila kita tidak mengetahui hakikatnya, maka hancurlah, maka najislah seluruh tawaf yang kita lakukan, seluruh haji yang kita lakukan, seluruh persaksian yang kita lakukan, seluruh ibadah dan sholat yang kita lakukan, seluruh zakat kita dan seluruh puasa kita, semuanya hancur dan sia-sia belaka bila ketujuh sifat itu masih bertawaf di dalam Ka'bah yang berselimut kain hitam, yakni hitamnya hawa nafsu. Dikelilingi itu agar diri manusia bisa rojiun, pulang, menerobos kain yang gelap itu, menerobos kain yang hitam itu, agar bertemu dengan uripe Allah, agar bertemu dengan Baitullah, sucinya Baitullah dari diri manusianya. Inilah sekilas makna hakikat tawaf itu kepada Allah, agar tawaf kita tidak hancur. Mohon maaf.
Nah, untuk pengaplikasiannya kita tawaf di 7 kali itu apa harus ketika kita berada di Mekah saja, berada di depan Ka'bah yang dohir sana. Bagi kita yang belum mampu pergi ke sana, termasuk diri saya sendiri yang sampai detik ini belum dimampukan oleh Allah untuk berhaji, maka sebenarnya untuk mempraktekkan tawaf itu sendiri bukan hanya dilakukan di saat ibadah haji saja. Untuk apa semua itu kita praktekkan? Agar hati kita selalu mengembalikan 7 sifatnya Allah kepada Allah di setiap pergerakan badan ini, di setiap aktivitas badan ini. Hati selalu tawaf mengelilingi hidup manusianya agar nyata kehidupan Tuhannya sebagai pencipta diri manusianya, sebagai pencipta apapun yang diaktivitaskan oleh manusianya. Ketika sholat, di dalam hati kita wajib tawaf mengelilingi rumah yang selama ini kita akui sebagai rumah manusianya. Sudah disebutkan qalbun mu'minin baitullah. Hati orang-orang yang beriman itu adalah rumah dan singgah sananya Allah, yakni orang yang beriman. Apa orang beriman itu? Apa tanda-tanda orang yang beriman itu? Tanda orang-orang yang beriman itu adalah ketika kewujudan diri manusianya sudah hancur lebur di dalam kewujudan Tuhannya di hatinya. Apakah tanda-tanda orang beriman itu? Ini kita aplikasikan dengan tawaf yang di atas tadi. Apa ciri-ciri manusia yang beriman itu? Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah hancur leburnya kekuasaan diri manusianya di hatinya, hancur lebur di dalam kuasa Tuhannya. Apalagi ciri-ciri orang yang beriman itu? Hancur leburnya kehendak diri manusianya, tenggelam di dalam kehendak Tuhannya. Itulah ciri manusia yang beriman. Kemudian apalagi ciri orang yang beriman itu? Yakni hancur leburnya kehidupan manusianya, tenggelam di dalam hayatullah, tenggelam di dalam uripe Allah, tenggelam di dalam hidupnya Allah. Itulah ciri orang yang beriman. Kemudian apalagi ciri orang yang beriman? Yakni manusia yang sudah hancur lebur pendengarannya, hancur lebur tenggelam di dalam pendengaran Tuhannya. Itulah tanda orang-orang yang mukmin.
Kemudian apalagi ciri-ciri orang yang mukmin, yakni tenggelamnya penglihatan manusianya, pemandangan manusianya tenggelam di dalam penglihatan dan pandangan Tuhannya di hatinya. Kemudian apalagi ciri-ciri orang yang beriman itu, yakni tenggelamnya kalam-kalam manusianya, tenggelam, hancur lebur di dalam kalamullah, kalame uripe Allah. Itulah ciri tanda-tanda orang yang sebenar-benarnya iman di sisi Allah, yakni hati yang sudah mengaplikasikan tawaf di dalam hatinya, meskipun tidak di Baitullah yang zahir sana, akan tetapi Baitullah yang batin ini, yang selama ini kita akui sebagai kewujudan diri manusia kita, kehidupan diri manusia kita, kita persembahkan kembali, kita hancur leburkan kembali hidup manusia kepada uripe Allah. Jadi selama ini hati kita gelap, hati kita keras, melebihi kerasnya batu. Itulah lambang kain hitam yang ada di dalam Ka'bah, yang ada di luar Ka'bah selama ini. Ka'bah atau Baitullah berselimutkan kain hitam. Itu maknanya kain hitam itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Tujuan kita bertawaf agar kita bisa menembus, menyingkap kain hitam itu, agar nyatalah kewujudan Tuhannya di hatinya, agar nyatalah kekuasaan Tuhan di hatinya, agar nyatalah kehendak Tuhan di hatinya, agar nyatalah pengetahuan ilmunya Tuhan di hatinya, agar nyatalah kehidupan Tuhan di hatinya, agar nyatalah pendengaran Tuhan di hatinya, agar nyatalah penglihatan Tuhan di hatinya, agar nyatalah perkataan atau firman Tuhan di hatinya. Itulah lambang hakikat tawaf itu, agar bisa mengelilingi Ka'bah atau Baitullah sebanyak 7 kali itu, agar bisa mi'raj menuju langit ke-7, yakni berhadap-hadapan di dalam syahadatullah, menyaksikan Allah di dalam Baitullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian ini, semoga kajian yang berjudul hancurnya tawaf seluruh manusia ketika melaksanakan haji, agar bisa kita pahami, yakni bukan di dalam haji secara syariat saja, yakni kita hancurkan, kita kelilingi hati kita dengan mempersembahkan semua sifat-sifat Allah kepada Allah. Jadi di saat apapun, lagi apapun, kita diharapkan selalu kembali kepada Allah, diharapkan selalu bertawaf mengelilingi hati kita sendiri, agar hati kita tidak syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, tak lupa kita tetap memanjatkan doa kepada Allah lewat
solawat dolimin daf'ul bala, agar hati kita tidak zalim lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.